secara langsung nih sidang Nikita Mirzani. Nah, gimana Bang melihat proses sidangnya Bang di mata Abang sendiri? Ya, sidang terkait kasus Nikita Mirzani ini ya selain memang ditunggu-tunggu oleh publik ya, memang banyak sekali di publik itu yang pada akhirnya membuat pemikiran atau mempersepsikan tersendiri-sendiri gitu loh. Nah, faktanya dalam persidangan kemarin dan kebetulan saya juga ada di sana ya. Walaupun tidak sepenuhnya saya mendengar secara langsung, tapi di pertengahan itu poinnya pada di akhir pembacaan dakwaan itu saya tidak mendengar adanya pasal pemerasan yang dibacakan pada saat itu. Yang saya dengar hanya terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan 369 terkait pencemaran. Ya. Berarti ada pasal yang dihilangkan atau gimana Bang? Karena kan belakangan tergiring opininya terkait pemerasannya. Betul. Jadi dugaan awal itu sudah jelas ya, yang berkembang di publik, di media itu penangkapan Nikita Mirzani itu terkait pemerasan. Ya. Perlu diketahui bahwa tidak akan terjadi TPPU tanpa adanya sesuatu yang didapat itu secara melawan hukum atau pemerasan itu gitu loh. Kenapa langsung ditangkap? Karena pasal 368 terkait pemerasan itu ancaman 9 tahun. Gitu loh. Ya, itu kan pidana awal yang memang publikasikan gitu loh, disangkakan terhadap Nikita Mirzani gitu loh sebelum adanya TPPU. TPPU itu kan bentuk pidana yang mengikuti gitu loh. Jadi terkait pidana awalnya ya tindak pidana pemerasan. Dan di akhir dakwaan itu yang saya dengar bahwa Nikita Mirzani ya disangkakan atas dugaan tindakan TPPU karena aset atau dia mendapatkan harta itu dengan cara melawan hukum gitu loh, dengan cara berbuat suatu pidana gitu, makanya disangkakan TPPU. Tapi itu tidak dijelaskan gitu loh, apakah pasal 368 itu gitu loh memang dihilangkan, tapi faktanya memang kan tidak ada. Jadi sebagai pengganti yang terkait pencemaran itu gitu loh, pencemaran yang memang sedikit tidak dalam pasal itu istilahnya apabila ini akan saya buka nih gitu loh, kamu seperti itu kalau 369. Bang, dengan kehadiran Abang ini merupakan jadi tolak ukur juga nggak sih dengan kasus Nikita Mirzani ini yang digadang-gadang menjadi sorotan juga untuk kalangan para pakar hukum sendiri. Kalau berdasarkan hasil penelaahan saya ya, apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait dakwaan terhadap Nikita Mirzani itu banyak yang kurang tepat, banyak kelemahan. Jadi seolah-olah Nikita Mirzani itu terlibat secara langsung, padahal kan tidak gitu loh. Ya. Jadi itu juga yang membuat bingung. Banyak dakwaan-dakwaan gitu yang seharusnya tidak masuk ke ranahnya Nikita Mirzani. Itu cocoknya misalnya di Mail nih gitu loh, tapi itu masuknya ke Nikita Mirzani gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi ya kalau menurut saya dipaksakan. Ya membingungkan gitu loh. Dakwaan itu sangat membingungkan gitu loh. Apalagi ya sebenarnya kemarin juga ya pada saat saya hadir, saya mau tegur jasa penuntut umumnya terkait masker itu. Harusnya majelis hakim juga menegur gitu loh, karena sidang itu terbuka, semua juga kan perlu dilihat. Ya nggak? Ini kan bukan dalam bukan sedang istilahnya seperti tahun-tahun kemarin gitu loh, sedang ada COVID dan sebagainya gitu loh. Harusnya dibuka gitu loh, tidak tiga-tiganya ditutup. Saya sebenarnya mau
mengusulkan atau interupsi gitu, cuma saya nggak enak saat itu gitu. Sebenarnya saya mau menegur gitu loh, agar itu dibuka. Pasti itu kan harapan publik pengen tahu sih, ya nggak gitu loh. Ya kalau menurut saya apa yang didakwakan kemarin itu banyak kelemahan dan berpotensi, ya Nikita Mirjani bisa saja bebas, ya nggak? Dan itu juga harus didukung dari eksepsi atau pembelaan kuasa hukumnya. Kalau bisa mematahkan gitu loh, apa namanya, jaksa penuntut umum gitu, dakwaan jaksa penuntut umum yang kalau menurut saya gitu loh, banyak kelemahan-kelemahan di sana, Nikita Mirjani berpotensi untuk bebas gitu loh. Tapi sebaliknya gitu loh, kalau memang kuasa hukumnya tidak cermat, menyimak dan tidak membuat eksepsi yang bagus yang bisa mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum, ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi kan kemarin juga Nikita Mirjani membantah beberapa hal dakwaan yang dibacakan. Ini menyikapinya gimana, Bang? Apakah itu memang si terdakwa ini berhak untuk melakukan pembelaan? Sidang kemarin adalah forumnya, forum jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Ya. Nikita Mirjani hanya diminta apakah saudari mengerti dengan apa yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Hanya itu, dia hanya jawab. Cuma sayangnya, ya kalau menurut saya jawaban Nikita Mirjani juga akhirnya kan mengerti gitu loh. Harusnya tidak demikian gitu. Jadi saya buka deh gitu loh. Harusnya bilang Saya mendengar tapi saya tidak mengerti. Gitu. harusnya gimana, Bang? Diulang, Bang? Harusnya jawaban Nikita Mirjani, saya mendengarkan jaksa penuntut umum tapi saya tidak mengerti. Tapi Nikita Mirjani saat itu belum boleh melakukan pembelaan. Begitu juga kuasa hukumnya. Nanti ada forumnya, istilahnya pada saat eksepsi boleh dia menjawab semua di situ. Jadi tidak di situ. Ya, itu etika persidangan. Ya enggak? Seperti itu gitu loh. Jadi kalau dia nggak mengerti artinya iya dia tahu gitu, dia memahami gitu loh, seperti itu. Harusnya jawabannya Saya mendengarkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, tapi saya tidak mengerti isinya. Selesai. Sempat Nikita Mirjani juga mengatakan bahwa banyak poin-poin yang dihilangkan, Bang. Abang menanggapinya seperti apa, Bang? Saya yakin Nikita Mirjani pasti pegang, dia tidak hanya bicara gitu loh, karena publik juga kan menyimak juga, termasuk saya juga gitu. Itu pasal 368 kemana? Ya nggak, pemerasan dengan ancaman itu tidak ada kalau tidak salah ya dalam dakwaan kemarin itu. Saya tidak mendengar itu. Yang ada adalah 369 dan tindak pidana pencucian uang. lebih berat mana, Bang? Ya jelas klasifikasinya pidana awalnya kalau 368 jelas lebih berat, ancamannya kan 9 tahun. Kalau 369 cuma 4 tahun. Kalau pidana awalnya 369 buntutnya akhirnya TPPU, ya enggak? TPPU itu mengikuti pidana awal. Pidana awalnya apa gitu loh. Seperti itu. Kalau memang pidana awalnya merupakan tindak pemerasan dengan ancaman, ya 368. Ya enggak. Tapi sejak awal juga kan saya sudah menduga bahwa ini terlalu tipis kalau Nikita Mirjani disasar dengan 368 gitu. Karena dia tidak real secara langsung bahwa meneror, mengancam orang itu kan, seperti itu. Bahkan sekarang kan ada gugatan kan dari pihak kubu Nikita Mirjani terkait wan prestasi. Itu juga nanti harus dibuktikan. Seperti itu gitu loh. Oke. Bang, sempat kemarin pasca sidang Nikita Mirjani membacakan suatu pesan untuk presiden khususnya. Apa sih ini merupakan sah-sah aja sebagai warga negara yang ingin meminta perlindungan kepada orang nomor satu di tanah air ini.